Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 55. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famin. Di sini ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu huruf H. Maka nun sukun ini kita bunyikan dengan jelas, bunyi N tidak ditahan. Faminhum. Berikutnya ada hukum idgham mimi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf mim yang berharokat. Maka cara bacanya mim pertama dileburkan ke mim kedua disertai bunyi dengung, jadi bunyi M-nya tahan. Faminhum. Dan ini pun boleh disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada dua huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Bacanya sama ya, masuk dan disertai dengungan. Faminhum man. Berikutnya ada hukum idhar halqi karena nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka nun sukun dibaca jelas, N-nya jelas. Man a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan atau ini ada alif dengan harokatnya fathah yang panjang. Maka hamzahnya ini panjang, dua harokat. Man amana bihi. Kemudian hi hukumnya adalah mad silah qasirah karena ada hak domir diapit dua huruf hidup dan huruf setelahnya bukan a, bukan i, bukan u, bukan hamzah. Maka hak domirnya ini kita panjangkan dua harokat. Ini sudah ada tanda panjangnya juga ya, dua harokat. Man amana bihi wa min. Ada hukum idhar halqi karena nun sukun menghadapi huruf yang bukan menghadapi huruf halqi ya, huruf tenggorokan yaitu H. Maka nun sukun kita bunyikan dengan N yang jelas, idhar. Wa minhum. Berikutnya ada hukum idgham mimi karena ada mim sukun menghadapi huruf mim yang berharokat. Maka mim pertama yang sukun dileburkan atau dimasukkan ke mim kedua disertai bunyi dengung M tahan. Wa minhum man. Ada hukum ikhfa awsat karena ada nun sukun yang menghadapi huruf shad. Maka nun sukun ini kita bunyikan dengan samar-samar ya. Jadi nun sukunnya dibunyikan samar, kita siap-siap ke makhraj huruf depannya yaitu ke shad disertai bunyi dengung. Mau, siap-siap ke shad. Mau. Bunyi samar dan dengungannya itu sama karena shad ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Man sadda an. Di sini ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu H. Maka nun sukun dibaca jelas, N tidak ditahan. Ya, ini jawaban pertanyaan hari kemarin. An. Dan jika berhenti di sini, haknya ini walaupun disukunkan harus tetap terbaca ya. An.
Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Wa kafa, fa matabi'i muqaddar, karena ada baris fathah panjang pada huruf fa, maka fa panjangkan cukup 2 harokat saja. Wa kafa bi jahannama, nunnya hukumnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengungkan, jadi bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Wa kafa bi jahannama sa'i, ai matabi'i zahiri, karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka ainnya ini kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Sa'ira, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris di atas tanwin fathah. Maka cara membacanya adalah dibunyikan dengan menebalkannya. Pangkal lidah kita naikkan. Ra, sa'ira. Kemudian jika berhenti di sini, ra ini adalah mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita waqafkan atau kita berhentikan. Maka cara bacanya baris 2 ini jadi 1 saja, jadi fathah dan panjangkan 2 harokat. Sa'ira, ra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa? Kemudian sebabnya apa? Dan bagaimana juga cara membacanya? Jawabannya silakan ditulis di kolom komentar video ini. Dan jawaban pertanyaan hari ini insya Allah akan ditemukan pada penguraian tajwid episode berikutnya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.